Siapa sangka di balik seragam putih ini ternyata adalah seorang pria yang cukup humoris dan punya hobi berkelakar yang khas. Siapa dia? Dia adalah Bapak Dr. Chairul. Seorang pria kelahiran Parepare yang saat ini memegang kendali sebagai wali kota Tarakan. Namun jangan dikira kehidupannya hanya melulu soal politik. Lembaran pertamanya dimulai sejak tahun 1992, di mana Dr. Chairul mengabdikan dirinya pada dunia kesehatan. Perjalanan yang panjang dalam dunia kedokteran membuatnya terbiasa melayani orang banyak dan juga menumbuhkan karakter peduli dan penuh perhatian terhadap masyarakat. Sebelum melakoni dunia kedokteran, Dr. Chairul pernah terjun sebagai seorang jurnalis. Bayangkan perjalanan panjang dari menulis berita hingga menyusuri lorong koridor rumah sakit. Namun tantangan itu sejatinya baru terjadi ketika polio dan HIV masuk ke kota Tarakan. Dan seorang Dr. Chairul mencoba untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Setiap pasien yang datang padanya, dia obatin dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Dan tentunya dengan menjaga harapan dari banyak orang. Dan kali ini sosok akan menghadirkannya eksklusif untuk Anda hanya di Ekuator TV. Selamat pagi Pak Wali. Selamat pagi Bu. Wah, Assalamualaikum. mau kemana nih pagi-pagi? Biasa ini aktivitas rutin. Biasanya sih kalau dulu masih tidak terlalu padat kegiatan, biasanya saya setiap Sabtu atau Minggu itu biasa sepedaan pagi. Hampir tiap hari Pak ya? Hampir tiap Sabtu Minggu lah, Sabtu Minggu. Gitu. Biasanya kalau saya jadwalnya dulu makan kalau biasanya itu Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu gitu. Kalau Senin, Rabu, Jumat saya biasanya main tenis kalau sore. Oh gitu. Ya. Kok sekarang belakangan saya lihat hobi banget sepeda. Kenapa sih kok harus sepeda? Kenapa nggak golf Pak? Kan lebih elit tuh. Oh, jadi gini, karena sepeda ini sebenarnya kalau untuk orang-orang yang seusia kita ini kan olahraga yang cukup bagus. Golf juga bagus sebenarnya. Cuman saya yang nggak tahan ke komen golf itu kan banyak makan juga ya. Oh gitu. Jadi kalau sepedaan ini sebenarnya lebih untuk olahraga yang penting nggak dipaksakan gitu ya. Jadi dalam maksudnya rute-rute ataupun yang rute-rute yang tidak terlalu berat, tidak terlalu tajam, tanjakan ya, itu sebenarnya cocok buat kita yang 40 tahun ke atas karena sebenarnya kan kita bisa mengatur ritmenya. Jadi kalau bisa kita kalau capek bisa berhenti dan sebagainya. Karena ini kan memang nggak berlomba begitu ya. Iya. Jadi memang saya menekuni ini sudah sejak dari dulu juga. Cuma memang di akhir-akhir ini agak karena kesibukan cukup padat begitu ya. Jadi jarang gitu ya? Hampir jarang. Kalau dulu saya rutin biasanya Selasa. Jadi jadwal saya olahraga itu Senin, Rabu, Jumat itu main tenis. Kalau dia lagi di Tarakan terus di selanya itu Selasa, Kamis, Sabtu atau Minggu itu saya biasanya naik sepeda. Kadang-kadang di hari Minggu atau hari Sabtu saya juga ngisi dengan driving golf lah biasanya main sekali ya sekali-sekali. Tapi udah hampir jarang sekali sekarang ini. Jadi yang lebih rutin itu memang main tenis masih rutin. Kalau sepeda berarti harus butuh jalan yang bagus dong Pak Wali. Oh ya. Saya jadi ingat nih mau ngomongin soal jalan. Iya. Ya, berarti banyak masyarakat yang sampai saat ini kita dengar masih mengeluhkan soal jalanan yang kurang bagus gitu, bahkan rusak begitu Pak Wali. Nah, jawaban yang sering kami dengar dan masyarakat dengar mungkin, nah itu kan ranahnya jalan provinsi, bukan jalannya kota begitu kan. Nah, yang kita tahu, pokoknya masyarakat tahunya jalanan beres dan benar. Itu bagaimana caranya dari pemerintah kota mengkomunikasikan itu ke provinsi atau bagaimana? Gimana komentar Pak? Ya, jadi memang sebenarnya saya juga sepedaan ini bagian dari satu, makanya saya jarang sepedaan rame-rame gitu. Saya lebih banyak sendiri. Karena juga saya biasa pakai untuk belusukan. Dan memang saya lihat bahwa di kota ini memang masih banyak, ya kita harus akui itu. Walaupun sudah cukup banyak yang kita lakukan, tapi juga masih banyak juga yang jalan yang juga belum kita kerjakan ya. Jalan-jalan memang masih banyak yang rusak. Juga memang harus kami sampaikan bahwa tidak semua jalan ini yang seperti Bu Rina tadi sampaikan bahwa tidak semua ini kewenangan kota ya. Ada yang jalan provinsi ya, contoh misalnya kayak di Gajah Mada itu kan jalan provinsi.
saya ya memang termasuk juga misalnya di daerah Gunung Selatan itu kan jalan provinsi. Terus yang ke utara itu Haji Iskandar Dinata ke utara itu kan jalan provinsi. Nah, bagian kami Aki Balak dulu sampai di Intraka itu sudah kami selesaikan ya, sudah kami selesaikan tahun lalu. Tetapi yang ke sana itu kan dulu jalan provinsi, sekarang semuanya kita alihkan ke jalan nasional. Ya mudah-mudahan kita berharap di tahun 2024 juga mudah-mudahan juga nasional bisa menyelesaikan itu. Kita sudah serahkan semua, termasuk yang provinsi pun juga sudah menyerahkan ke nasional ya. Lalu masalah jalan memang masuk di program 2024 ini ada banyak sekali ruas jalan yang kita kerjakan mulai dari utara, timur, barat, tengah itu insya Allah itu akan kita selesaikan dan ini sedang berproses tendernya sehingga saya berharap mudah-mudahan bahwa semua itu bisa mulai dikerjakan sebelum saya mengakhiri masa jabatan saya dan Pak Wakil mengakhiri masa jabatan di periode 2019-2024 ini. Oke, Pak Wali, mungkin kita bisa jalan-jalan belusukan sekalian, barangkali Bapak mau menyerap aspirasi masyarakat yang lain. Ya. Mari Pak, kita pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagi masak apa nih, Kak? Lagi mau lalapan Mbak Rina. Nah, Bu Wali, setelah saya ngobrol panjang nih sama Pak Wali tadi ya, Ibu kan sudah mendampingin Bapak selama hampir 5 tahun. Gimana nih rasanya 5 tahun menjadi Ibu Wali Kota nih? Ya lumayan Mbak Rina. Kalau dibilang ada enaknya, ada tidak enaknya, ada sukanya, ada dukanya. Tapi lebih banyak enaknya sih. Apa itu bisa Ibu gambarkan? Enaknya saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman lebih banyak, terutama ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dasawisma, yang tadinya saya nggak kenal mereka, masyarakat biasa. Tapi dengan saya gabung di PKK dan membina Dasawisma, alhamdulillah saya bisa diterima sama mereka. Jadi saya juga lebih suka karena silaturahminya lebih banyak. Kalau tidak sukanya, Bu? Tidak sukanya ya kalau ada hujatan di medsos misalnya, hujatan-hujatan yang memang tidak enak didengar. Tapi alhamdulillah semua itu bisa saya lewati dan saya juga tidak menanggapi apa-apa. Cuman pada saat melihat saja tidak enak, setelah itu udah enjoy aja. Jadi nggak baper begitu? Nggak baper. Oke. Nah, ngomong soal baper, Bapak tuh kayaknya nggak pernah baper deh. Karena beliau itu setahu kami punya hobi yang namanya suka berkelakar. Iya. Dan bahkan saya dengar katanya sih Ibu sebagai istrinya kadang suka tidak bisa membedakan beliau ini lagi serius atau lagi berkelakar. Iya, benar. Gimana nih ceritanya Bu Bali? Benar. Jadi kalau beliau itu kadang bercerita, "Mah ada cerita ini, sudah ceritanya udah serius banget, saya udah dengerin. Ternyata ujung-ujungnya saya dibohongi. Enggak, katanya ternyata saya tadi tuh bermimpi." Astaga. Jadi saya juga bingung antara dia serius sama enggak. Nah pernah juga dia serius ngomongnya, tapi karena terbiasa dengan kelakarnya dia, candaannya dia, akhirnya saya pikir itu bercanda gitu. Loh ternyata dia itu balik ke rumah dia tanya, "Mah yang saya suruh tadi sudah belum?" Lah saya pikir cuma bercanda, astaga gitu. Jadi kadang bertengkar kecil itu hanya masalah itu gitu. Oke. Dan bahkan dulu kalau nggak salah Ibu juga pernah satu institusi dengan Bapak di Dinas Kesehatan. Di Dinas Kesehatan, Ibu benar. sering, yang saya dengar nih ya, katanya sering mengingatkan Bapak untuk di forum rapat untuk jangan bercanda. Gitu. Gimana tuh Bu Wali? Ya kalau misalnya pada saat kita paparan suatu program, beliau itu kadang tidur, kita paparan dia tidur. Nanti saya WA, jangan gitu ya? tidur gitu. Nanti ya kadang dia baca, kadang dia tidak. Kalau dia baca, dia melek lagi. Terus kalau sampai di rumah juga saya bilangin, seharusnya jangan kayak gitu, seharusnya begini. Siap, dia bilang begitu. Tapi besok-besok ya namanya terbiasa dengan candaannya dia, ya terus aja dia bercanda. Tapi sudah yang saya ingatkan tadi udah nggak diulang lagi. Oke. Artinya ya itulah yang sebenarnya begitu. Jadi Ibu sendiri pun kadang juga sedikit terkecoh dalam tanda petik dengan sikap Bapak begitu ya. Oke, Bu Wali, saya ada beberapa pertanyaan yang Ibu harus jawab. Tadi mungkin sedikit menyimpulkan apa yang tadi kita bicarakan dengan Bapak ya. Oke, yang pertama, Bu.
Bekerja di kantor atau jadi ibu rumah tangga? Jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya? Ibu rumah tangga. Oke. Yang kedua, belanja di mall atau belanja UMKM seperti ini? Saya lebih suka belanja UMKM Mbak Rina, dan saya juga belanjanya di pasar tradisional. Oke. Setiap hari saya ke pasar, entah itu pasar Temuyun ataupun pasar Buser. Oke. Setiap hari. Dan Ibu juga pembina UMKM dan Dekranasda begitu ya, Ibu? Oke. Ini kebetulan Mbak Rina saya baru beli tadi. Oh, I see. Oke. Jadi yang ketiga, nih ada pertanyaan yang agak mungkin Ibu akan bimbang. Batik atau tenun? Dua-dua. Dua-dua. Kenapa, Bu? Kalau batik itu juga adalah binaan Dekranasda, tenun juga binaan Dekranasda. Nah, kami juga terima kasih sama BI. Kemarin kami juga dibantu alat tenun dari BI sebesar 500-an juta dengan pelatihnya, dengan segala macamnya. Nah, itulah saya sayang juga dengan tenun. Kalau tenun ini misalnya sudah tidak kami promosikan juga dan tidak kami bina sebaik-baiknya, kami juga berhutang budi dengan BI gitu nanti ya? Mbak Rina. Jadi antara tenun dan batik, kalau disuruh saya milih, saya nggak bisa milih. Dua-duanya sangat penting buat Ibu. Oke, yang terakhir, Ibu harus jawab. Lebih suka Bapak 2 periode atau tidak? Agak berat ya, agak berat. Kalau dari segi pekerjaan, saya lebih suka dia 2 periode karena saya lihat potensi bekerjanya masih apa ya, maniak kerja sih sebenarnya. Dia itu masih kerjanya masih bagus. Tapi kalau untuk dibilangin lebih enak 1 periode, ya saya lebih leluasa bisa bertemu siang malam sama suami dan bisa mungkin kita healing kemana. Kalau Bapak bekerja kan saya waktu saya sama Bapak juga terbatas Mbak Rina. Begitu ya? Terbatas. Tapi ya mudah-mudahan semoga masyarakat juga mau mendukung lagi untuk 2 periode. Oke, super sekali Bu Wali. Terima kasih. Semoga bisa menjadi Ibu Wali yang selalu mendampingi Bapak dengan strong, struggling bersama sampai dengan semuanya paripurna. Terima kasih waktunya. Sama-sama Bu Rina. Pak Wali, Ya. seru sekali tadi jalan-jalannya. Oh, luar biasa. Tapi kurang panjang sih. Kurang panjang ya, biasanya lebih panjang dari ini Pak Wali ya? Biasa sih saya kalau sepedaan itu ya minimal 15-20 kilo Wah, lah. keren Ya. dengan usia yang seperti sekarang Ya, ini. ya. Pak Wali, tadi saya nyelenting masalah masyarakat sering mengkritisi jalan dan sebagainya. Ya, ya. Yang namanya kritik itu akan selalu ada. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal kritik, dulu Pak Wali kalau tidak salah zaman mahasiswa suka demo nih ya kan? Ya, ya ada demo kecil-kecilan. Kecil-kecilan, Juga suka mengkritiki kebijakan, tapi sampai begitu ya? sekarang pun juga saya masih suka mengkritisi kebijakan. Mohon maaf nih, kebijakan pemerintah secara umum kalau memang tidak, ya menurut kita banyak ada hal yang kurang pas ya itu sih. Tapi bukan karena kebencian apa, tapi dalam rangka perbaikan yang konstruktif gitu ya. Nggak, kalau saya sih begitu. Oleh karena itu saya akhirnya mengambil sama. Kalau orang lain juga memberikan masukan kepada saya, ya saya tidak menganggap itu sebagai sebuah kritikan ya, tetapi lebih saya menganggap itu masukan. Lalu mungkin kita koreksi. Nah, lalu kalau misalnya itu yang disampaikan itu mungkin banyak yang nggak benar karena mungkin datanya nggak benar, saya biarin aja. Itu saya anggap aja sebagai sesuatu bahwa ya memang tingkat pengetahuan masyarakat kita kan memang tidak sama ya, beda-beda. Ya sebagai pemimpin kita harus memahami itu. Jadi kalau saya selama ini tidak pernah, mohon maaf ya, saya baperkah dengan kritikan. Saya kebiasa aja. Saya kalau ada ya saya terima sebagai sesuatu masukan. Saya lihat kalau memang sebuah fakta ya kita coba perbaiki gitu ya. Karena kita juga nggak ada yang sempurna memang ya. Kita ini manusia biasa. Jangankan begitu, saya bilang Rasulullah yang begitu sempurna juga kan juga masih banyak orang yang mengkritisi, banyak yang tidak suka. Itu hal biasa saya kira. Artinya dulu biasa mengkritik, sekarang siap dikritik kapanpun. Iya, harus begitu dong. Jadi saya kira oleh karena itu saya mohon maaf nih kalau ada demo kah, saya biasanya hadapi mereka. Saya tanya apa sih masalahnya, kita diskusi ya. Selama itu jangan sampai anarkis lah
saya, itu yang saya ingatkan sama adik-adik mahasiswa juga, silakan aja menyampaikan aspirasinya. Kalau bisa dengan bil hikmah kita diskusi itu lebih bagus. Tapi kalau mau di jalan juga silakan, tapi jangan anarkis, jangan mengganggu kepentingan umum, misalnya menutup jalan, merusak fasilitas umum, karena itu Anda berhadapan dengan hukum, bukan berhadapan dengan saya, ya. Saya mengingatkan karena ya kita juga misalnya melakukan aktivitas demonstrasi, penyaluran aspirasi itu kan dijamin oleh undang-undang. Tetapi juga hak masyarakat juga harus diperhatikan, hak-hak publik itu seperti kepentingan umum, ya, termasuk juga jangan sampai merusak fasilitas negara, karena Anda pasti akan diciduk, ya, karena itu adalah persoalan hukum, bukan persoalan pribadi misalnya dengan pemerintah, tapi itu persoalan hukum. Sehingga ruang-ruang itu kita buka dan mungkin boleh dicatat selama saya menjabat kayaknya nggak pernah ada yang saya laporkan misalnya, ya. Mungkin karena katakanlah ya memang sudah bisa, kalau kita baca juga mungkin sebagian sudah mengarah ke fitnah, tetapi saya nggak mau terpengaruh dengan hal yang begitu, dan saya anggap ya sebuah masukan mungkin perlu kita perbaiki apa yang kurang-kurang begitu, ya. Ya kalau yang nggak benar ya biarin aja lah, saya pikir begitu, kan waktu nanti yang akan membuktikan semua itu. Oke, Pak Wali, yang namanya pejabat kemudian orang nomor 1 di kota ini biasanya sih identik dengan elegan, keagungan dan sebagainya seperti itu. Cuman yang saya lihat Pak Wali ini dalam setiap forum apapun itu, formal non formal, hobi banget yang namanya berkelakar. Nah, Uang soal belakang nomor 5 yang buat yang penting ini. Uang nomor 5 nomor 1 ini. Nah maksudnya syaratnya kenapa? Bahkan ibu nih kadang-kadang katanya sih sampai tidak bisa membedakan bapak sedang berkelakar atau sedang serius. Ya, gitu. jadi gini, sebenarnya sih kan itu bawaan dari dulu ya. Saya santai tapi serius, ya. Jadi dalam forum pun memang kebiasaan berkelakar itu kan kebiasaan udah dari dulu. Jog-jog itu udah biasa kita lakukan. Tetapi di dalam mengurusi negara ya kita serius begitu, ya. Tapi saya dalam pertemuan sering itu juga dalam rangka biasanya karena saya nggak suka yang formal banget, ya. Hidup saya dari dulu karena saya ini orang lapangan dari dulu, saya merangkak dari seorang dokter puskesmas yang biasa di lapangan, terus sempat di rumah sakit, sempat di dinas kesehatan, yang semuanya di area itu saya di area pelayanan, ya. Pelayanan itu lebih banyak bertemu dengan masyarakat begitu, dan selama ini hampir masalah protokoler itu hampir tidak pernah terjadi, gitu, ya. Dan itu yang juga sering dulu dikhawatirkan oleh staf-staf di kantor, Pak nggak apa-apa kan Bapak berangkat sendiri gitu-gitu. Nggak pakai ajudan dan saya sebagainya. udah biasa, gitu. Saya yang begitu malah lebih lincah gerakannya kalau nggak banyak protokoler. Sehingga saya memang dari dulu, kecuali memang misalnya kalau ada kegiatan di luar daerah yang membutuhkan mengurus administrasi di depan, misalnya begitu, ya. Misalnya kalau ada undangan presiden, undangan wakil presiden, biasanya kan administrasi yang diurus, nah biasanya itu baru ada protokol biasanya yang ikut. Kalaupun ada biasanya hanya 1 orang, humas biasanya begitu. Tetapi karena itu memang sampai sekarang pun saya jalan seperti ini tadi ini kan, misalkan sepedaan itu hampir saya nggak pernah dikawal-kawal. Saya biasanya ya jalan sendiri belusukan biasanya. Saya memang cari-cari, apalagi kalau ada saya baca-baca di media sosial gitu, saya coba cek sendiri ke lapangan bersepeda, sehingga saya jarang berkelompok begitu berangkat. Nah, masukan-masukan itu biasanya setelah itu saya panggil dinasnya untuk kita rapatkan dan ya, coba kita tindak lanjuti. Kalau memang tidak butuh anggaran yang besar, ya biasanya coba kita lakukan perbaikan di real time begitu secepatnya. Tetapi kalau misalnya butuh anggaran, kita rencanakan untuk anggaran berikutnya. Biasanya sih begitu. Jadi itu bukan dibuat-buat. Memang sejak saya juga mulai dari saya ingat saya mulai kepala dinas pun saya nggak punya supir. Sekda dulu saya ada supir, tapi waktu sekda pun supir pun saya nggak punya dulu. Pernah ada supir, tapi habis itu nggak. Paling kalau di jam-jam dinas, ya, tapi jarang sekali juga. Jarang sekali saya dulu pakai. Kecuali kalau saya ada undangan, karena butuh misal parkir, baru saya bawa supir. Baru begitu. Itu dari dulu, ya. Pak Wali, tadi ngomongin tentang rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Berarti Bapak sebenarnya
latar belakang pendidikan juga sebagai seorang dokter gitu ya. Ya. Mengapa di ujungnya akhirnya Bapak memilih sebagai wali kota dan menempuh karir politik nih? Tidak lagi fokus kepada dunia kesehatan yang mungkin setiap orang rasanya profesi dokter itu adalah profesi impian gitu ya, dan tidak mudah untuk mencapainya pun. Bapak kalau nggak salah waktu itu menjadi salah seorang dari sekian mahasiswa kedokteran yang bisa berhasil koas gitu ya. Nah, tapi harus Bapak tinggalkan dalam tanda petik dan Bapak fokus ke dunia politik. Sebenarnya sih tidak ditinggalkan juga, karena saya juga usaha di bidang kesehatan, walaupun saya sejak memang jadi sekda itu kan sudah punya klinik ya. Jadi dari Kadinkes itu udah saya rintis, udah bikin klinik ya. Sekarang ada rumah sakit, ada klinik, itu memang saya rintis sejak saya masih di Dinkes. Sehingga memang di dalam walaupun seperti sekarang ini saya wali kota, ya tetap juga ngurusin kesehatan juga, ngurusin bisnis pribadi istilahnya, ngurusin rumah sakit, ngurusin dinas kesehatan juga, klinik saya begitu. Jadi kenapa memang awalnya kan sejak saya dipindahkan dari dinas kesehatan menjadi asisten atau sekretaris daerah, memang sudah mulai tidak mengurusi secara detail tentang kesehatan. Ya. Lalu pada situasi pada saat itu saya diminta oleh beberapa tokoh, termasuk teman-teman ya, karena melihat situasi pada saat itu kita kehilangan figur pemimpin di kota ini pada saat itu. Saya didorong lah, jadi sebenarnya waktu itu nggak kepikiran juga lah mau. Sebenarnya tidak pernah kepikiran gitu ya? Kepikiran mau jadi wali kota, nggak juga sih waktu itu. Jadi ya karena situasi, kondisi, dan saya diminta oleh banyak orang untuk, dan mungkin juga mereka melihat track record saya selama ini, mulai dari Dinkes, dari rumah sakit, terus dari puskesmas begitu ya, termasuk juga saya waktu sekda gitu. Mereka mendorong saya untuk maju, dan ya saya waktu itu kita coba-coba survei dan ternyata hasilnya memang cukup bagus, dan pada Pilkada 2018 saya ikut. Jadi memang itu tiba-tiba saja, nggak ada direncanakan. Oh nanti saya tahun sekian mau jadi, nggak ada. Jadi pikiran saya dulu malah, saya akan pensiun di dinas kesehatan, setelah itu saya akan mengurusi bisnis pribadi. Nggak ada, jadi tidak ada konsep dari awal begitu ya. Ya. Jadi kalau istilahnya flow like a water, jadi mengalir seperti air saja. Ya, tetapi memang lagi-lagi bahwa dan itu yang selalu saya ingatkan dengan staf-staf juga, bekerja saja dengan baik. Orang yang akan menilai kita, apakah kita cukup kompeten, cukup capable untuk suatu jabatan. Dan saya seperti itu. Beberapa tokoh-tokoh dulu itu, termasuk mantan-mantan wali kota waktu itu, mendorong saya Pak Wali gitu ya, untuk maju, karena ya melihat situasi dan kondisi saat itu. Padahal saya sendiri kan juga masih lama pensiun. Pada saat mengajukan pensiun dini itu saya masih pensiun 7 tahun lagi. Semestinya kalau saya jalani proses sebagai pegawai ini tahun 2024 nanti di bulan Juni saya baru per 1 Juli baru saya pensiun mestinya. Jadi itu saya pensiun 7 tahun sebelum saya pensiun, saya mengajukan pensiun dini. Ya. Bicara soal kompeten tadi Pak, kalau nggak salah Bapak salah satunya atau mungkin satu-satunya kepala dinas yang waktu itu merangkap sebagai asisten ekonomi pembangunan, kemudian PLT kepala dinas, PLT sekda, PLT dinas kependudukan dan catatan sipil, merangkap 4 jabatan. Nah, strateginya gimana? Sedangkan mengelola satu dinas aja luar biasa nih. Ya, lagi-lagi seperti itu. Saya kan bukan saya minta, saya kan waktu itu ditunjuk oleh wali kota, tapi mungkin juga melalui pertimbangan dari mungkin sekda pada saat itu ya. Jadi saya waktu itu kan saya meninggalkan dinas kesehatan. Sebelum saya dilantik di asisten, saya ditanya sama Pak Wali itu, Pak Udin, siapa kira-kira Pak dokter yang bisa menggantikan di sana? Saya tunjuklah salah satu kepala bidang yang senior di sana, dan selama ini ya staf saya, maksud saya waktu itu, dan selama ini saya anggap cukup bagus gitu ya. Selama saya kepala dinas saya cukup bagus kinerjanya. Nah, lalu waktu saya jadi asisten, beliaunya dilantik sebagai kepala dinas. Tapi baru 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mengundurkan diri. Memang sejak awal menjabat udah kayaknya udah nggak pas menurut dia di situ, karena ya
Mungkin karena ibu-ibu kali ya, jadi dia rasa wah ini penuh dengan stres. Memang kalau jadi kepala ini kan tentu tekanannya kiri kanan tuh biasa ya, tapi ya memang itu kan resiko, tadi resiko jabatan. Iya. Bahwa kita memang semakin tinggi pohon ya angin semakin kencang gitu. Tapi itu kan pilihan mau jadi pohon yang tinggi atau mau jadi rumput. Kalau nggak mau kena angin, diterpangin badai jadi rumput. Tapi dijak orang pasti kan. Nah, ternyata di situ lalu mengundurkan diri. Saya dipanggil lah sama Pak Wali waktu itu, Pak Udin. Pak dokter, kau yang harus bertanggung jawab ini, karena kau yang tunjuk itu orang gitu. Akhirnya saya ditunjuk lah sebagai PLT pada saat itu. Pada saat itu posisi saya sudah PLT Sekda juga sebagai asisten ekonomi, karena Sekdanya pada itu Pak Badrun itu pindah ke provinsi menjadi rencana mau jadi Sekprop kan. Jadi saya waktu itu ditunjuk lah jadi merangkap 2 jabatan waktu itu, asisten ekonomi pembangunan sekaligus menjadi PLT Sekda. Ya kan, lalu karena tadi itu mundur, aku megang lagi, disuruh pegang, kau pegang itu, kau selesaikan, kau bertanggung jawab. Akhirnya saya pegang 3 waktu itu. Nah, udah 3 jabatan itu mesti pegang. Nah, mungkin PLT Sekda sih nggak lama, karena abis itu kan saya jadi Sekda. Tapi setelah saya jadi Sekda, saya PLT asisten lagi. Dia tetap juga 3. Jadi saya Sekda, PLT asisten ekonomi pembangunan plus Kepala Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan cukup lama saya pegang. Lebih setahun mungkin mau. Karena saya ingat itu kan saya mulai 2013 sampai 2014 kali ya. 2014 pertengahan apa begitu ya. Mungkin hampir akhir itu baru ditunjuk waktu itu kepala dinas. Tapi lagi-lagi kepala dinas itu juga nggak lama bertahan. Nggak lama, hanya berapa bulan, terus habis itu saya di PLT lagi di situ. Jadi sempat lama, nah habis itu baru masuk waktu itu Pak Bono ya, yang agak lama. Jadi ya lagi orang juga bertanya, wah hebat loh. Saya bilang, ya bukan saya minta kan, saya kan cuma dikasih gitu. Saya ya kalau saya diperintahkan ya saya kerjakan gitu aja. Dan saya nggak pernah nolak pekerjaan apapun. Kalau itu pekerjaan baru, saya berusaha belajar pada yang senior, termasuk ya belajar setiap saat ya Pak, learning by doing ya, istilahnya kita bekerja sambil belajar, dan itu alhamdulillah saya kira bisa kita selesaikan semua. Terakhir itu waktu masuk. Nah begitu, jadi jadi semuanya mengalir saja, termasuk juga waktu saya jadi Sekda, lalu saya didorong oleh beberapa tokoh ya untuk maju karena melihat situasi pada saat itu ya perlu itu. Jadi semuanya tidak pernah direncanakan sebenarnya. Jadi semuanya yang saya bilang, hidup saya itu flow like a water, dan saya nggak pernah punya ambisi apapun. Biasanya sih saya memang karena diminta, didorong karena orang melihat situasi yang membutuhkan biasanya figur. Nah biasanya kalau begitu candaan teman-teman tuh, ini kayaknya butuh dokter nih, kayaknya nih ini lagi sakit nih, kayaknya butuh dokter, begitu selalu bahasa mereka. Jadi rentetan itu akhirnya tentunya membuat Pak Wali semakin struggling gitu ya, merangkap beberapa jabatan tadi, bahkan mungkin rekam jejak yang begitu panjang di dunia kedokteran membuat Bapak terbiasa yang namanya melayani orang. Gitu biasa. Nah, apakah ini yang menjadi modal buat Pak Wali, bahwa Pak Wali yakin saya bisa memimpin kota ini? Iya, jadi saya kira seperti tadi bahwa kalau kita biasanya sudah di level eselon 2 begitu kan, memang kita pun juga pendidikannya kan lebih banyak ke persoalan manajemen ya, leadership, dan saya yakin dan percaya bahwa apalagi sejak saya jadi Sekda, saya lihat sebenarnya kan insya Allah sih saya kira memang menyelesaikan masalah kan bukan personal yang hebat, tapi kita butuh tim yang hebat. Di mana-mana tuh nggak ada orang yang bisa bekerja sendiri, nggak mungkin itu. Jadi sebenarnya kehebatan seorang pemimpin manakala dia mampu menjadi dirijen dari sebuah kelompok orkestra. Saya anggap bahwa pemerintahan ini kan sebuah orkestra ya. Saya harus menjadi dirijennya, memberikan arahan itu kepada semuanya. Jadi saya nggak mesti saya karena dokter nggak mungkin saya ngurusi jalan, tapi kan ada orang yang teknik di bidang itu, jangan ikut-ikut juga ngurusin tekniknya, tapi kita lebih ada keluhan apa sih masalahnya, coba kita kaji sama-sama gitu.
Atau misalnya tentang perikanan kelautan. Saya kan bukan orang perikanan kelautan, tapi saya punya staf di bidang. Oleh karena itu juga kita harus mengangkat orang-orang yang profesional di bidang itu di sana. Nah, jangan ngangkat lagi orang sembarangan. Begitu Bapak sudah nggak kuasai, Bapak angkat orang sembarangan, selesai itu barang pasti. Jadi kita tetap juga harus menempatkan orang the right man on the right place. Ya, jadi itu seperti itu. Kan kehebatan pemimpin itu bukan pada kemampuan pribadinya. Kemampuan itu kan dibutuhkan namanya leadership, kepemimpinan. Ya, dan leadership itu sebenarnya bagaimana saya ibaratkan dalam sebuah orkestra. Wali kota itu adalah dirijennya, mendirijen orkestra ini supaya bunyinya nyaman begitu, ya, supaya menghasilkan di ujung penampilan orkestra ini orang semua bertepuk tangan, kan itu sebenarnya. Nggak ada dirijen itu yang hebat bisa main semua, nggak ada itu dirijen itu bisa main biola, bisa main gitar, nggak ada. Iya. Nggak ada, dia bisanya memimpin. Nah, oleh karena itu menyadari itu, maka sebenarnya kita harus menempatkan orang-orang yang memang ahli di bidang itu. Ahli itu bisa karena pendidikannya, bisa karena pengalamannya. Ada kadang-kadang orang pendidikannya tapi tidak punya pengalaman, itu problem juga. Dan sebaliknya juga begitu. Oleh karena itu kombinasi itulah sebenarnya kejelian dari seorang pemimpin, seorang dirijen untuk melihat siapa yang cocok di sini, siapa yang cocok di sini. Jadi keberhasilan, dan kita bisa melihat di mana-mana keberhasilan seorang pemimpin bukan karena kehebatan dia pribadi. Kalau dia misalnya, dia seorang insinyur, bisa bukan. Kan di PU sendiri pun saya tahu juga bukan dia yang bikin itu, dia itu pakai konsultan juga gitu. Jadi lagi-lagi bahwa yang perlu dikuasai itu adalah manajemen, ya. Jadi leadership, kepemimpinan. Ya, kepemimpinan itu yang menjadi modal kita, karena itulah menjadi modal untuk membangun sebuah orkestrasi yang bagus, yang indah, ya. Dan saya selalu bilang sama teman-teman di dinas, bahkan saya memanggil staf itu bukan sebagai staf, saya panggil mereka teman-teman, mitra kerja. Ya, di mana-mana saya di rumah sakit saya juga begitu, saya panggil perawat, bidan, termasuk dokter-dokter, termasuk dokter spesialis sebagai mitra kerja. Saya walaupun saya pemilih, saya menganggap mereka mitra kerja. Ya, kita nggak punya arti apa-apa kalau mereka nggak bekerja begitu. Sehingga setiap masalah kita bicarakan. Nah, di pemerintah juga begitu. Saya menganggap mereka itu sebagai teman-teman kerja, mitra kerja. Sehingga hampir tidak pernah ada jarak antara saya dengan mereka. Biasa, kita diskusi, ngobrol, biasa aja. Bahkan kadang-kadang kita guyonannya udah kelewatan juga. Sehingga kadang-kadang orang tidak menyangka, misalnya saya ini wali kota, mereka itu staf saya. Nggak, biasa itu. Termasuk dalam hal apapun, makanan sebagainya, itu nggak pernah ada. Saya memang paling anti feodal begitu. Ada perbedaan. Wali kota harus di sana, itu enggak. Kecuali mungkin kalau dengan Prokopimda, ya, karena menghargai mereka-mereka. Tetapi saya melihat itu, dan selalu saya bilang bahwa leadership itu sebenarnya inti leadership itu adalah decision making, ya, pengambilan keputusan. Jadi kalau seorang pemimpin tidak bisa mengambil keputusan, itu bukan pemimpin. Bahwa keputusan itu nanti ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa. Tetapi bahwa kita mengambil keputusan tentu dengan pertimbangan yang sangat matang, sudah mengkaji sedemikian rupa, meminta pendapat kiri kanan, kan begitu, ya. Jangan diputuskan sendiri tanpa artinya pokoknya nggak boleh gitu. Kita ngurus negara harus dengan kiri kanan juga, lalu kita putuskan. Dan begitu kita mengambil keputusan, ya jalan, karena pasti di antara itu ada yang tidak setuju, ada yang tidak suka begitu. Tetapi saya selalu pakai hukum Pareto 20-80. Ya, memang selalu bahwa di dalam hukum Pareto ada 20% yang selalu berbeda dengan yang lain, ya. Kalau yang 80 tidak suka, yang 20 itu yang suka. Demikian juga sebaliknya. Nah, saya pakai itu aja. Kalau 20% tidak suka, tidak lebih, 80 suka, ya saya jalan. Ya, artinya banyak juga orang yang mungkin tidak bisa Bapak puaskan dalam tanda petik begitu. Ya memang nggak mungkin lah. Contoh misalnya, saya buat kebijakan tentang misalnya penataan kawasan lah begitu, ya, misalnya kawasan jalan gitu, ya, supaya tidak macet dan sebagainya. Pasti ada yang merasa terganggu, yang sudah biasa, mohon maaf nih, yang udah biasa parkir sembarangan dan sebagainya, udah terganggu dia. Nah, itu ya. Jadi tapi buat masyarakat yang umum pasti dia bilang, ini bagus gitu. Jadi memang kita harus melihat bahwa itu memang
di dalam kehidupan ini memang ya selalu ada yang suka dan tidak suka. Tapi saya sih lebih selalu bawa pertimbangan mayoriti, dan kalau yang lebih banyak yang suka, apalagi mayoritas yang suka dan suka, ya kita jalan. Ya. Kalau soal dokter biasanya kan indikatornya kepuasan pelanggan, kepuasan customer, kesembuhan customer begitu. Ya. Kalau wali kota, indikator kepuasan masyarakat apa nih yang menjadi prioritas seorang dokter Khairul? Sebenarnya sama juga, masyarakat itu saya lihat juga bahwa kepuasan mereka, kalau kebutuhan mereka kita atasi. Saya kira itu manusiawi ya. Kalau memang diizinkan, Bapak maju lagi dalam 2 periode, kira-kira apa yang akan dibuat oleh seorang dokter Khairul buat kota ini? Itu nanti itu rahasia kampanye. Nah, jadi nanti sebenarnya memang ada, ya kita sudah melihat bahwa kan kami menyelesaikan 16 program kemarin ya. 16 program itu yang kami ambil dulu bahwa itu adalah persoalan pokok sebenarnya. Hasil saya jalan di lapangan, tanya-tanya masyarakat, tanya kelompok-kelompoknya, aspirasi. Kita mengambil kesimpulan bahwa 16 inilah yang menjadi program. Jadi kan di dalam 16 kalau Ibu Rina baca itu ada tentang pendidikan, ada tentang kesehatan. Ini kan persoalan umum yang hampir dikeluhkan masyarakat pada saat itu ya. Lalu ada persoalan air bersih, maka keluarlah tadi program jaminan PDM gratis. Ada persoalan biasanya penjaminan kesehatan yang masih belum seluruhnya waktu itu masyarakat kita kadang-kadang ke rumah sakit nggak punya uang, ditolak dan sebagainya, artinya suruh bayar karena nggak punya BPJS gitu ya. Itu kan bagian yang kami petakan, termasuk misalnya tentang industri pada saat itu yang dikeluhkan masyarakat pada saat itu adalah terutama masyarakat pengusaha itu masalah ketersediaan listrik, ketersediaan internet, kan itu yang selalu persoalkan. Itu bukan sesuatu yang sekarang saya tangkap aspirasi mereka, persoalan perizinan, ya kan? Maka kalau Bapak Ibu Rina lihat di program saya itu ada tentang kehandalan listrik, kehandalan internet, termasuk juga persoalan kemudahan perizinan, investasi ya. Nah, lalu aspirasi yang lain yang kami serap dari masyarakat pada saat itu tentang misalnya apa itu yang tentang beasiswa anak-anak beasiswa prestasi, beasiswa yang kurang mampu ya. Termasuk juga misalnya keluhan tentang susah sekali kita pesan ambulans, telepon kiri kanan, maka kita, termasuk mobil jenazah, maka termasuk ke masalah informasi pemadam kebakaran, maka kita bentuklah yang namanya one call one number. Itu semua aspirasi. Semua aspirasi. Itu aspirasi. Jadi aspirasi kita coba rangkum dari sekian banyak aspirasi, mana sih yang menjadi keluhan hampir merata gitu dan menjadi kebutuhan. Termasuk masalah infrastruktur jalan dan jembatan itu juga sudah menjadi bagian dari kami di dalam 16 itu. Karena itu juga sudah bagian aspirasi masyarakat pada saat itu. Dan Pak Wali walaupun untuk kita berusaha mewujudkan, walaupun kami akui memang bahwa karena lagi-lagi persoalan dana, maka kita membagi-bagi ini, dan sehingga memang persoalan itu memang tidak tuntas semuanya sampai. Tapi mudah-mudahan saya bilang tadi di awal wawancara kita itu bahwa mudah-mudahan di 2024 mudah-mudahan hampir sebagian besar termasuk jalan-jalan ini tadi yang kita lihat juga yang masuk ke dalam sini di Karanganyar ini itu udah kita petakan. Insyaallah 2024 ini sementara ada yang sedang berproses tender, ada yang masih perencanaannya dibuat. Karena sebenarnya sudah proses perencanaan sudah ada yang dilalu, cuman karena uangnya belum cukup, baru sekarang kita melakukan eksekusinya begitu. Jadi tidak serta-merta itu, tetapi memang ada program program untuk bertahap untuk melaksanakan itu. Karena saya cerita di awal tadi bahwa ternyata saya ini kan juga dibebani masih dengan sisa masa lalu yang cukup besar ya, hampir separuh APBD kita setiap tahunnya itu karena sekitar 0,5 triliun ya, 400 miliar lebih, kan cukup besar. Nah, tentu bagaimana saya sebagai dirijen itu untuk membangun orkestra supaya persoalan yang lalu-lalu juga bisa kita selesaikan secara pelan-pelan. Dan alhamdulillah itu sudah bisa terurai. Mudah-mudahan ya memang belum tuntas semua, tapi sudah mulai bisa terurai lebih baik ya. Mungkin di periode berikutnya ya di 2024 2029 itu ya siapapun itu menurut saya ya, kalau saya diamanakan yaitu ya
itu akan kita selesai. Tapi saya kira bahwa itu mudah-mudahan nanti juga bisa diselesaikan dengan baik begitu. Oke, Pak Wali, kalau ngomong soal dirijen, Pak Wali jagonya. Tapi saya punya satu tantangan. Bapak sekian tahun dari 1992 sudah terjun di dunia kedokteran. Saya mau coba Bapak untuk membuat satu resep dokter buat saya. Tolong dibantu. Anggap saja saya sedang menderita penyakit MAH dan saya ingin Bapak menuliskan resep untuk penyakit MAH yang saya derita. Coba tolong diambil gambarnya. Jadi biasanya dokter terkenal dengan tulisan khasnya yang steno begitu ya. Coba kita lihat apa yang ditulis oleh seorang Bapak Wali Kota untuk penyakit yang saya derita yaitu MAH. Oke, Bapak bisa bacakan ulang untuk saya itu obatnya apa? Super sekali. Jadi ini obatnya Dexanta tablet. Oke. Itu terus ada omeprazol ya. Jadi gabungan biasa saya pakai ini. Biasanya cukup paten nih kalau untuk MAH ini. Berarti kalau tidak jadi wali kota masih kompeten dong? Oh jadi masih dokter? dong. Itu ilmu nggak akan hilang. Jadi ilmu kedokteran itu biasa kalau kita memang kadang-kadang mungkin ada perkembangan obat baru. Tapi saya kira kan kalau kita dulu di kedokteran kan diajar tentang generik ya. Generik itu kan berubah merek pun kalau pasti isinya sama. Obat itu nggak akan. Paling ada perkembangan obat-obat baru. Hanya itu hasil mereknya penelitian itu. Nah, tapi nggak banyak ya. Tetapi lebih banyak obat-obat yang udah beredar itu kan generiknya paling ganti merek, ganti ya isinya itu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya kita kalau lagi-lagi kalau di kedokteran belajarnya tentang generiknya, bukan belajar tentang merek. Karena merek itu setiap saat berubah pabrik, berubahnya pasti berubah. Tapi generiknya isinya. Biasanya kalau saya lihat ada obat baru, saya lihat ini apa isinya? Oh, ini. Udah tahu kita. Berarti Bagaimana? itu bisa dilaminating kenang-kenangan dari Pak Wali. Oke. Pak Wali, sebelum kita menutup percakapan kita, seperti biasa saya punya beberapa pertanyaan yang Bapak harus jawab. Siap ya Pak? Ya, siap. Yang pertama, bersepeda atau berpantun? Berpantun lah. Oke. Yang kedua, memilih mendapat panggilan Dok atau Pak Wali? Dok aja deh, lebih bagus. Sepanjang hayat kan. Dok itu biarpun saya tidak boleh kota tapi panggil dok. Tapi bukan anjing ya, dok itu ada juga anjing. Dok. Dokter maksudnya. Dokter, Oke. ya. Yang ketiga, memimpin rumah sakit atau memimpin rakyat? Ya sebenarnya memimpin rakyat dong. Kalau memimpin rakyat itu tantangannya variasinya lebih banyak gitu ya. Challenge-nya itu lebih banyak. Kalau memimpin rumah sakit, challenge saya ya dengan komunitas itu aja. Tapi memimpin masyarakat itu challenge-nya lebih banyak. Wah, dan orgasmenya juga lebih berulang-ulang gitu ya. Puasnya, habis selesai puas gitu. Ada sesuatu yang kita capai puas gitu. Puas, jadi puas secara batin itu puas. Ya, apalagi bisa membantu orang itu sangat puas. Baik, yang terakhir Bapak harus jawab karena ini didengar oleh masyarakat. 1 periode atau 2 periode? Itu saya tidak bisa jawab nanti. Terima kasih Pak Wali waktunya. Oke, terima kasih. Ya pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Dr. Hairul, Wali Kota Tarakan yang punya obsesi besar untuk menjadikan kota ini sebagai kota pintar. Tak hanya punya visi yang melampaui batas, tapi juga berani dan cerdas untuk mewujudkannya. Konsep Smart City dikampanyekannya sekaligus menjadi bukti bahwa imajinasi dan inovasi tanpa batas. Saya Dina Chandra mengakhiri program Sosok kali ini. Sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang. Salam.